Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Ikhwani rahimahullah, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang telah dinas oleh Allah SWT dan telah dimaksum dari berbagai hal yang negatif. Ternyata beliau ketika beribadah lebih dari manusia biasa. Sampai-sampai kemudian dua kakinya bengkak dan ditanyakan oleh Sayyidatina Aisyah, "Ya Rasul, bukankah engkau adalah orang yang sudah dijanjikan surganya, dijaga kekhilafannya, dijaga kemaksiatannya, semua sudah sempurna?" Jawab Rasulullah SAW, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Apakah tidak boleh aku itu menjadi hamba Allah yang banyak syukurnya? Dan maka berbagai hal yang dilakukan mestinya kita mencontoh kepada Rasulullah SAW. Ibadah yang kita lakukan bukanlah pada tingkatan itu wajib, tetapi kita naikkan bahwa hal-hal yang kita lakukan terkait baik ibadah mahdhah maupun ibadah sunnah adalah semata-mata perwujudan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Kita telah diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur kepada Allah SWT. Maka sholat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah yang lain mestinya kita tingkatkan sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan beban. Karena kalau hanya itu adalah dalam tataran kewajiban, maka seakan-akan itu adalah beban bagi kita. Tapi kita tingkatkan, naik derajatnya. Apa yang kita lakukan adalah semata-mata sebagai manifestasi dari syukur kita kepada Allah SWT. Ikhwani rahimullah, agar kita tetap menjadi hamba Allah yang bersyukur, setidaknya kita patut mencoba mendalami dan merefleksikan nasihat dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Kun indallahi khairan nasi wa kun indan nafsi syarrun nasi wa kun indan nasi rajulan minan nasi. Ya. Yang pertama adalah kun indallahi khairan nas. Jadilah engkau sebagai orang yang paling baik menurut Allah SWT. Yang kedua, wa kun indan nafsi syarrun nas. Ya. Wa kun indan nafsi syarrun nasi. Ketika dalam penilaian diri kita sendiri, maka jadilah engkau orang yang paling jelek. Ya. Sementara wa kun indan nasi rajulan minan nasi. Ketika kita berada di tengah-tengah orang banyak, maka jadilah manusia yang sewajarnya. Ikhwani rahimakumullah. Ketika kita berusaha menjadi orang yang terbaik di mata Allah SWT, maka kita akan menggiatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT. Keikhlasan, segala hal kita orientasikan libtigha'i mardhatillah, untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT. Sementara wa kun 'indan nafsi syarrun nasi. Dalam diri kita, dalam penilaian kita adalah orang yang paling jelek. Sehingga akan menghilangkan ta'assub kita, takabur kita, riya kita, dan keinginan kita ketika kita melakukan sesuatu bukan karena Allah SWT, sehingga itu akan hilang dari diri kita. Sementara wa kun indan nasi, jadilah engkau ketika di antara banyak orang, ya rajulan minan nasi, manusia yang seperti biasa, kita bagian dari orang lain. Nah, maka
ada satu nasihat agar kita mampu menjadi orang yang terbaik di mata Allah, orang yang terjelek atau orang yang paling jelek dalam diri kita sendiri, dan kita menjadi orang yang wajar-wajar saja, tidak lebih tidak kurang dari kita bersama di antara orang lain, ya, di tengah-tengah masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Sultani Auliyaillah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, wa qaddasa sirrahu. Yang pertama adalah idza laqita ahadan minan nasi ra'aital fadla lahu 'alaika wa taqulu 'asa ay yakuna 'indallahi khairan minni wa arfa'u darajatan. Apabila engkau melihat seseorang, ya, dan engkau melihat ra'aitul fadla lahu 'alaika, engkau melihat bahwa ia lebih baik amalnya dan lain sebagainya daripada kita, maka saat itu kita mestinya kita harus mengatakan bahwa dalam diri kita itu asa yakuna 'indallahi, ya Allah, orang itulah lebih baik daripadaku, ya, dan ia derajatnya lebih tinggi daripada aku. Ini akan memberikan semangat kepada kita untuk semakin meningkatkan ibadah kita. Yang kedua, wa in kana saghiran qulta hadza lam yaqsillah wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairun minni. Kalau kita melihat orang kecil, anak kecil, maka kita, ya Allah, dia anak kecil, masih mulus, tidak kena taklif, belum mukallaf, dia tidak terkena dosa dan belum melakukan dosa. Apa yang dilakukan masih lepas dari dosa. Otomatis dia jauh lebih baik daripada. Ternyata yang kita lihat adalah orang tua. Wa in kana kabiron qulta hadza qad abadallahu wa qabli. Ya. Apabila kita melihat orang tua yang sudah sepuh, maka yang muncul adalah dalam diri kita, ini orang sudah sepuh, otomatis sudah lama beribadah kepada Allah SWT daripadaku. Dia otomatis jauh lebih baik dan lebih banyak pahalanya daripada diriku. Wa in kana 'aliman qulta hadza a'ti malam hadza u'tiya malam ablugh wa nala malam ana wa 'alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi'ilmi. Ketika kita melihat orang yang lebih pintar dari kita, orang yang alim, maka kita mengatakan, ya Allah, betapa orang alim ini telah Engkau berikan kenikmatan, keilmuan yang belum aku capai. Aku belum mendapatkan ilmu itu. Saya adalah orang yang bodoh. Dan beliau mengamalkan segala ilmunya, beramal berdasarkan ilmunya, sementara aku wa'alima ma jahiltu, saya wa'amila ma jahiltu, saya itu beramal karena saya bodoh, nggak tahu apa-apa. Wa in kana jahilan, apabila kita melihat orang yang, mohon maaf dalam tanda petik, orang yang mungkin pengetahuannya lebih rendah daripada kita, atau orang yang tidak sekolah sama sekali dan lain sebagainya, qultu hada asallaha bi jahlin wa na asaituhu bi ilmin wa la adri bima yahtim li au bima yahtim lah. Orang yang bodoh tadi, yang tidak punya ilmu, kita katakan, ya Allah, dia mungkin beramal seperti itu, tidak puasa, tidak sholat, karena ketidaktahuannya, karena dia tidak punya ilmu itu. Sementara kita meninggalkan perintah Allah, melaksanakan maksiat kepada Allah, kita tahu, sehingga otomatis dosanya jauh lebih banyak. Bahkan orang yang tidak tahu itu tidak punya dosa. Yang berikutnya, wa in kana kafiron, apabila kita melihat orang yang kafir, orang yang tidak berakidah agama sesuai dengan agama Islam, ya, maka kita katakan qultu la adri, kita nggak tahu. Jangan kemudian kita malah menyalahkannya
menghinanya, mengusirnya dan sebagainya. La adri asa ayusallima wa yahtim lahu bi khairil amal. Saya enggak tahu ya Allah, pungkasan amal, akhir amal itu kita tidak ada yang tahu. Jangan-jangan mereka yang tadinya tidak Islam, di akhir hayat dia akan Islam dan meninggal husnul khatimah. Sementara saya sendiri tidak tahu, ya. Wa asa akfur fa yahtim li bisu'il amal. Jangan-jangan kita yang selama ini Islam, beramal dalam tanda petik, mungkin masuk dalam kategori amal yang soleh dengan keikhlasan, kita juga tidak tahu akhir hayat kita. Jangan-jangan akhir hayat kita malah justru su'il amal, amal yang jelek sehingga menjadi su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Apabila kita melihat hal seperti itu, bahwa ada orang tua, kita tidak usah suudzon, justru kita husnudzon. Wah, amalnya lebih banyak, kita masih sedikit. Ada orang yang jauh lebih pintar, tidak usah masuk, wah, dia ilmu lebih tinggi, sementara aku masih rendah kayak gini. Beliau pada beramal dengan ilmunya. Apabila melihat anak-anak, oh belum berdosa, sementara kita sudah dikasih usia separuh lebih, ternyata masih beramal dosa terus. Begitu pula ketika kita melihat orang yang dalam tanda petik beramal jahiliyah atau dalam kemaksiatan, maka janganlah kita menjustifikasi bahwa dia pasti akan masuk neraka. Kita tidak tahu, jangan-jangan dia di akhir hayatnya atau di tengah-tengah kehidupannya dia akan mendapatkan hidayah dari Allah SWT sehingga dia bertaubat. Sementara kita juga tidak tahu apakah kita sampai akhir hayat kita akan melaksanakan perintah Allah SWT atau jangan-jangan malah su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita renungkan di akhir Ramadan ini. Jadilah hamba Allah, indallah khairan nas. Menurut Allah kita adalah orang yang terbaik. Sementara wa indan nafsi syarran nas. Apabila kita dalam diri kita jadilah orang yang terjelek, sehingga apa? Akan menimbulkan motivasi untuk semangat beribadah kepada Allah, menjaga dan memohon ihdinas siratal mustaqim, agar senantiasa berjalan pada rel-rel siratal mustaqim. Sementara kita ketika berada di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, jadilah manusia yang sewajarnya, jangan menjadi orang yang berbeda di antara yang lainnya. Insya Allah dengan demikian kita akan menjadi hamba Allah yang bersyukur, bahkan syakur, addan syakur, hamba Allah yang banyak syukurnya. Mudah-mudahan kita dengan melaksanakan ibadah Ramadan ini kita ditempa, diuji oleh Allah SWT, bisa menjadikan kita semakin meningkat kesyukuran kita kepada Allah SWT, dan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.